Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita segala nikmat dan karunia-Nya. Dalam kesempatan kali ini, mari kita simak bersama sebuah kisah inspiratif yang penuh dengan perjuangan dan tekad. Ini adalah kisah nyata seorang anak dari keluarga penjual jamu yang tidak hanya menghadapi cobaan hidup yang berat, tetapi juga mampu mengubah nasibnya dan meraih impian untuk menjadi seorang dokter. Semoga kisah ini bisa memberi semangat dan inspirasi bagi kita semua untuk terus berusaha dan tidak menyerah dalam meraih cita-cita, apapun tantangan yang datang. Fajar baru saja menyingsing, dan kabut tipis masih menyelimuti desa kecil di kaki gunung. Di sebuah rumah sederhana berdinding bambu, terdengar suara dentingan alu yang bertemu lumpang. Sari, seorang gadis remaja berusia 16 tahun, dengan cekatan menumbuk rempah-rempah. Kunyit, jahe, dan temulawak berpadu dalam aroma khas yang memenuhi udara. Ibunya, Bu Lastri, duduk di sudut dapur dengan wajah yang mulai dimakan usia, namun senyumnya tetap menguatkan. "Cepat, Nak. Pasar akan ramai. Kita harus sampai sebelum matahari tinggi," katanya lembut, meski batuk kecil sering mengganggu ucapannya. Sari mengangguk sambil menyeka keringat di dahinya. Hatinya selalu bercampur aduk setiap pagi. Di satu sisi, ia bangga membantu ibunya melanjutkan usaha kecil mereka, tetapi di sisi lain, ada impian besar yang selalu berdenyut di dalam hatinya, menjadi seorang dokter. Setiap kali melihat ibunya yang semakin lelah namun tetap memaksakan diri untuk bekerja, Sari merasa seperti ditikam perasaan bersalah. Ia ingin sekali membalas semua jerih payah ibunya, tetapi kenyataan hidup di desa kecil ini terlalu keras untuk anak seumurnya. Pagi itu, Sari dan ibunya berjalan kaki menuju pasar, membawa 2 pikul botol jamu di bahunya. Jalan tanah yang licin akibat embun pagi seringkali membuat mereka hampir tergelincir. "Kalau saja kita punya sepeda, Bu," gumam Sari lirih. Bu Lastri tersenyum pahit. "Doakan saja dagangan kita laris hari ini. Mungkin suatu hari kita bisa membelinya." Sari hanya mengangguk, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia tahu, doa ibunya bukan sekadar untuk sepeda, tapi untuk masa depan mereka yang lebih baik. Sesampainya di pasar, mereka segera menggelar dagangan di sudut yang selalu mereka tempati. Namun, tak lama kemudian, suara tawa mencemooh terdengar dari kerumunan anak-anak yang lewat. "Lihat, anak tukang jamu pintar sekolah juga, ya. Tapi jangan mimpi jadi dokter, ya, Sar. Cuma bisa ngelap botol jamu itu," ejek salah satu dari mereka. Sari hanya diam, menunduk, dan memegang erat tangan ibunya. Bu Lastri menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. "Biarkan saja, Nak. Anggap saja angin lalu," katanya dengan suara bergetar. Tapi di balik kata-katanya, Sari tahu ibunya terluka mendengar ejekan itu. Sore harinya, setelah selesai berjualan, Sari duduk di depan rumah dengan sebuah buku lusuh di pangkuannya. Ia membaca dengan tekun, mencoba melupakan kejadian di pasar. Namun, tiba-tiba ibunya menghampiri dengan secangkir jamu kunyit asam di tangan. "Kamu masih mau jadi dokter, kan?" tanya Bu Lastri, tatapannya penuh kasih. Sari mengangguk pelan, tanpa berani menatap mata ibunya. "Tentu saja, Bu. Tapi, bagaimana caranya? Kita bahkan untuk makan saja harus hemat." Bu Lastri tersenyum, lalu menyentuh pipi Sari. "Tidak ada mimpi yang terlalu besar, Nak. Kamu hanya perlu bekerja keras, seperti ibu bekerja keras untukmu." Malam itu, saat Sari mencoba tidur, ia mendengar suara batuk ibunya yang tak kunjung reda. Hatinya mencelos. Ibunya terlalu sering mengabaikan kesehatannya demi mereka bisa bertahan hidup. Di bawah selimut tipis, Sari menatap langit-langit bambu yang sudah mulai berlubang. Dalam hati, ia berjanji bahwa suatu hari nanti ia akan mengangkat keluarganya dari kemiskinan ini. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi ia yakin jika ia terus berusaha, jalan itu akan terbuka. Namun, pagi berikutnya, cobaan baru datang. Salah satu pelanggan tetap mereka, seorang pedagang kain,
memutuskan untuk berhenti membeli jamu karena merasa lebih nyaman membeli suplemen kesehatan modern. Jamu itu terlalu tradisional, katanya. Bu Lastri hanya tersenyum getir, tetapi Sari melihat matanya yang sembab ketika mereka kembali ke rumah dengan botol-botol yang masih penuh. Di momen itu, Sari sadar bahwa perjuangan mereka bukan hanya tentang jamu, tetapi juga tentang bertahan melawan pandangan rendah orang-orang. Dengan tekad yang semakin membara, Sari memutuskan bahwa ia harus mulai mencari cara untuk mewujudkan mimpinya. Ia tidak bisa membiarkan ibunya terus bekerja keras seperti ini. Di tengah malam yang sunyi, ia menulis sebuah catatan kecil di buku belajarnya. Suatu hari, aku akan menjadi dokter, dan aku akan membuktikan bahwa jamu ini punya kekuatan. Untuk ibu, untuk desa, untuk semua mimpi yang belum sempat terwujud. Hari-hari berlalu dengan berat, tetapi Sari tidak pernah kehilangan semangat. Setiap pagi ia bangun lebih awal, membantu ibunya membuat jamu, lalu berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki sejauh 3 km. Sepatu usangnya sudah penuh tambalan, tapi itu bukan halangan. Ia membawa buku-buku pinjaman dari perpustakaan sekolah, merangkul mereka seakan-akan itu adalah harta paling berharga. Namun, di sekolah, ejekan dari teman-temannya terus berdatangan. Anak penjual jamu mau jadi dokter. Itu mimpi yang ketinggian, kata seorang teman dengan nada sinis. Sari menelan cemoohan itu dalam-dalam. Ia menunduk, tetapi matanya tetap menatap buku di tangannya. Baginya, belajar adalah satu-satunya jalan keluar. Di kelas, ia selalu menjadi yang tercepat memahami pelajaran. Guru-gurunya pun mulai memperhatikan keunggulannya. Namun, Sari tidak pernah terlalu terbuka tentang mimpinya. Ia tahu, tidak semua orang akan mengerti. Satu-satunya tempat ia bisa berbagi adalah dengan ibunya, di sela-sela malam panjang ketika mereka berdua meracik jamu di dapur yang redup. Suatu siang, setelah pulang sekolah, Sari melihat ibunya duduk termenung di depan rumah. Botol-botol jamu di sampingnya masih utuh, tak satu pun terjual. Orang-orang lebih suka obat modern sekarang, kata Bu Lastri, suaranya hampir berbisik. Wajahnya terlihat jauh lebih lelah dari biasanya. Sari merasa perih di hatinya. Ia ingin membantu lebih banyak, tetapi waktunya sudah habis untuk belajar dan membantu ibunya. Ibu, jangan khawatir. Besok aku akan ikut ibu ke pasar. Kita pasti bisa menjualnya, kata Sari, mencoba menguatkan ibunya. Namun, masalah semakin bertambah. Kepala sekolah memanggil Sari suatu hari untuk memberitahukan bahwa iuran sekolahnya menunggak selama 3 bulan. Jika tidak dilunasi minggu depan, kamu tidak bisa mengikuti ujian akhir, kata kepala sekolah dengan nada tegas. Sari menggigit bibirnya, menahan air mata yang sudah menggantung. Ia tahu, meminta uang kepada ibunya sama saja dengan melukai hati wanita itu. Ketika ia pulang, ia tidak mengatakan apa-apa, hanya terus membantu ibunya meracik jamu seperti biasa. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Ia memikirkan cara untuk mendapatkan uang agar bisa melunasi tunggakan sekolahnya. Dalam kegelapan, ia melihat botol-botol jamu di sudut dapur. Tiba-tiba, ia mendapatkan ide. Esok paginya, setelah berjualan di pasar bersama ibunya, Sari memutuskan untuk membawa beberapa botol jamu ke sekolah. Siapa tahu teman-teman atau guru mau beli, pikirnya. Dengan penuh keberanian, ia menawarkan jamu itu kepada teman-temannya, meskipun ia tahu mereka mungkin akan mengejeknya lagi. Benar saja, beberapa teman menertawakannya. Mau jadi dokter tapi jualan jamu. Lucu sekali, kata salah seorang dari mereka. Tapi ada satu teman, Nita, yang membelinya. Aku coba dulu, ya. Kata nenekku, jamu itu bagus untuk kesehatan, katanya sambil tersenyum kecil. Kejadian kecil itu memberi Sari harapan. Hari-hari berikutnya, ia membawa lebih banyak jamu ke sekolah, dan pelan-pelan, beberapa guru juga mulai membelinya. Uang yang ia kumpulkan cukup untuk melunasi tunggakan sekolahnya. Di tengah perjuangan itu, sebuah peristiwa membuat Sari semakin yakin dengan mimpinya. Suatu hari,
seorang tetangga yang sakit demam datang ke rumah mereka. "Bu Lastri, apa ada jamu yang bisa meredakan demam? Anak saya tidak punya uang untuk ke dokter," katanya. Dengan sigap, Sari meracik jamu sesuai petunjuk ibunya dan memberikannya kepada tetangga itu. 2 hari kemudian, tetangga itu datang kembali dengan wajah cerah. "Terima kasih banyak, Bu Lastri, Sari. Anak saya sudah sembuh," katanya penuh haru. Sari merasa hatinya bergetar. Ia mulai menyadari bahwa pekerjaannya membantu ibunya bukan sekadar membuat jamu, tetapi juga membantu orang-orang di sekitarnya. Mimpi menjadi dokter bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi tentang memberikan pelayanan kesehatan yang layak bagi semua orang, terutama mereka yang kurang mampu. Malam itu, ia menulis lagi di buku kecilnya, "Aku harus lebih kuat dari ejekan dan lebih tangguh dari rintangan. Suatu hari, aku akan membuat ibu bangga, dan tidak ada yang akan menyebut kami hanya penjual jamu lagi." Pagi itu, langit mendung menggantung di atas desa. Sari baru saja selesai membantu ibunya meracik jamu ketika kabar beredar bahwa seorang dokter dari puskesmas akan datang ke balai desa untuk memberikan penyuluhan. "Dokter, di desa kita?" Sari bertanya penuh antusias kepada ibunya. Bu Lastri mengangguk sambil mengemas botol-botol jamu ke dalam keranjang. "Iya," katanya, "mau berbicara tentang kesehatan. Kalau kamu ingin pergi, pergilah, Nak. Biar ibu yang jualan sendiri hari ini." Sari ragu sejenak, tapi kilatan mimpi di hatinya membuatnya memutuskan untuk datang ke acara itu. Balai desa penuh sesak oleh warga yang penasaran. Di depan ruangan, seorang pria dengan jas putih berdiri gagah. Namanya Dr. Arif, dokter muda yang baru ditugaskan di puskesmas terdekat. Ia menjelaskan tentang pentingnya menjaga kesehatan dengan bahasa sederhana yang mudah dimengerti oleh penduduk desa. Sari duduk di barisan paling depan, mendengarkan setiap kata dengan penuh perhatian. Ia merasa seolah-olah sedang melihat wujud nyata dari mimpinya, seorang dokter yang membantu masyarakat kecil seperti desanya. Setelah penyuluhan selesai, Sari memberanikan diri menghampiri Dr. Arif. Tangannya gemetar saat ia berbicara. "Dok, bolehkah saya bertanya? Bagaimana caranya menjadi dokter seperti Anda?" Dokter Arif terkejut melihat gadis muda itu begitu antusias, tapi ia tersenyum hangat. "Kamu harus belajar dengan keras, tidak boleh menyerah, dan yang paling penting, kamu harus percaya pada dirimu sendiri," jawabnya. Sari mengangguk, tetapi ada keraguan di matanya. "Tapi, saya hanya anak penjual jamu. Apa mungkin saya bisa?" Dokter Arif terdiam sejenak, lalu menatap Sari dengan serius. "Saya juga lahir dari keluarga yang sederhana, Sari. Tidak ada yang mudah, tapi saya tidak pernah berhenti berusaha. Jika kamu punya mimpi, jangan biarkan apapun menghalangimu. Dunia butuh dokter yang peduli seperti kamu." Kata-kata itu menghujam hati Sari. Ia merasa ada kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. "Terima kasih, Dok," ucapnya pelan, tetapi penuh arti. Namun, perjalanan pulang tidak seindah semangat yang baru ia temukan. Di tengah jalan, Sari melihat ibunya sedang terduduk lelah di tepi pasar, botol-botol jamu masih banyak yang tersisa. Hujan mulai turun, membasahi tubuh mereka yang sudah letih oleh perjuangan. "Ibu tidak apa-apa?" tanya Sari sambil meraih keranjang jamu. Bu Lastri hanya tersenyum tipis, meski wajahnya jelas menunjukkan kelelahan yang mendalam. Hati Sari mencelos. Bagaimana ia bisa mengejar mimpinya menjadi dokter jika ibunya terus bekerja seperti ini? Malam itu, Sari memutuskan untuk bercerita tentang pertemuannya dengan Dokter Arif kepada ibunya. "Ibu, dokter itu bilang saya bisa jadi dokter jika saya tidak menyerah. Tapi, bagaimana saya bisa meninggalkan ibu untuk mengejar mimpi itu?" Suaranya bergetar, dan air mata mulai menetes di pipinya. Bu Lastri meraih tangan Sari dan menggenggamnya erat. "Nak, ibu ini kuat. Ibu bisa bertahan. Kamu hanya perlu fokus pada mimpimu. Suatu hari, kamu akan menjadi dokter yang hebat, dan ibu akan melihatmu berdiri dengan jas putih seperti dokter yang kamu temui tadi."
Kata-kata ibunya menjadi cambuk bagi Sari. Ia bertekad untuk berusaha lebih keras, meski rintangan terus menghadang. Esok paginya, ia kembali ke pasar dengan membawa lebih banyak jamu, mencoba menjual dengan lebih giat. Setiap botol yang terjual, ia sisihkan uangnya untuk membeli buku-buku tambahan. Di sela-sela waktunya, ia membaca tentang anatomi tubuh manusia dan cerita perjuangan para dokter. Di hari-hari berikutnya, Sari merasa lebih bersemangat. Namun, ia tahu ini baru awal dari perjalanan panjangnya. Pertemuan dengan dokter Arif membuka matanya bahwa mimpinya bukanlah sesuatu yang mustahil. Ia hanya perlu berjuang lebih keras, lebih gigih, dan lebih sabar. Dengan keyakinan baru, Sari menulis lagi di buku kecilnya, "Aku akan menjadi dokter, bukan hanya untukku, tapi untuk ibu, dan untuk semua orang di desa ini. Aku tidak akan menyerah." Malam itu, bulan bersinar redup di atas desa, namun di dalam rumah Sari, hanya ada cahaya redup dari lampu minyak. Sari sedang duduk di depan meja kayu kecil, dikelilingi oleh tumpukan buku-buku lusuh. Tangannya gemetar saat mencatat rumus-rumus kimia dari pelajaran sekolah. Pikirannya penuh kekhawatiran tentang ujian akhir yang semakin dekat. Namun, tiba-tiba suara batuk yang keras terdengar dari kamar ibunya. Sari segera bangkit dan berlari ke arah kamar itu. Di dalam kamar, Bu Lastri terbaring lemah. Napasnya terdengar berat, dan keringat dingin membasahi dahinya. "Ibu kenapa? Apa sakit?" tanya Sari dengan panik. Bu Lastri hanya tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan rasa sakitnya. "Ibu tidak apa-apa, Nak. Hanya sedikit kelelahan," jawabnya, meski batuknya semakin sering. Namun, Sari tahu ibunya sedang berbohong. Hatinya hancur melihat wanita yang selama ini menjadi pilar kekuatannya kini terkulai lemah. Keesokan paginya, tanpa membuang waktu, Sari memutuskan membawa ibunya ke puskesmas. Dengan susah payah, ia membantu Bu Lastri berjalan melewati jalan berbatu. Namun, saat mereka tiba, antrian sudah sangat panjang. Sari menunggu dengan cemas, sambil memegangi tangan ibunya yang dingin. Ketika giliran mereka tiba, dokter hanya memberikan obat-obatan generik dan menyarankan Bu Lastri untuk istirahat. "Kita harus ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut, tapi itu biayanya mahal," kata dokter dengan nada serius. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar hati Sari. Dalam perjalanan pulang, Sari tak henti-hentinya berpikir, bagaimana ia bisa membawa ibunya ke rumah sakit jika mereka bahkan kesulitan untuk makan sehari-hari. Namun, Bu Lastri mencoba menenangkan Sari. "Nak, jangan terlalu khawatirkan ibu. Fokuslah pada belajarmu. Ibu akan baik-baik saja," katanya sambil memaksakan senyum. Tapi di mata Sari, senyum itu penuh kepedihan. Ia merasa terjebak dalam dilema yang mengiris hati. Hari-hari berikutnya, Sari semakin tertekan. Ia harus membantu ibunya membuat jamu, berjualan di pasar, dan tetap belajar untuk menghadapi ujian akhir. Namun, tekanan itu tidak hanya datang dari beban tanggung jawabnya. Di sekolah, teman-temannya mulai melihat Sari sering melamun di kelas. Mau jadi dokter tapi tidak fokus belajar. "Jangan-jangan cuma omong kosong," kata salah seorang teman dengan nada mengejek. Sari hanya diam, tetapi dalam hatinya, ia merasa remuk. Suatu malam, ketika Sari sedang membaca buku, ia mendengar ibunya berbicara sendiri di kamar. Ia menguping dan mendengar sesuatu yang membuat air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Tuhan, berikanlah anakku kekuatan untuk mencapai mimpinya. Jangan biarkan dia menyerah karena saya," bisik Bu Lastri dengan suara serak. Sari merasa bersalah. Ia tahu ibunya sedang berjuang untuk tetap kuat demi dirinya. Malam itu, Sari berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia memohon kekuatan untuk melewati semua cobaan ini. "Tuhan, jika aku harus memilih antara mimpiku dan kesehatan ibu, aku akan memilih ibu. Tapi tolong, berikan aku kesempatan untuk menjaga keduanya," katanya dalam hati. Doa itu memberinya ketenangan, dan ia bertekad untuk mencari cara agar bisa membantu ibunya tanpa mengorbankan pendidikannya. Esoknya,
Sari mulai menjual jamu ke desa-desa tetangga, berharap mendapatkan penghasilan tambahan. Ia berjalan kaki lebih jauh, membawa botol-botol jamu di pundaknya, meski tubuhnya sendiri mulai terasa lelah. Namun, ia tidak peduli. Setiap langkahnya adalah perjuangan untuk ibunya dan mimpinya. Dalam hati, ia terus mengingat nasihat dokter. Arif, tidak ada yang mudah, tetapi jika kamu tidak menyerah, kamu pasti bisa. Hujan deras mengguyur desa malam itu, membasahi tanah yang sudah penuh lumpur. Di dalam rumah kecilnya, Sari duduk termenung di samping ibunya yang semakin lemah. Batuk Bu Lastri kini terdengar lebih berat, dan wajahnya pucat pasi. Sari tahu waktu tidak berpihak pada mereka. Ibu harus dibawa ke rumah sakit. Kalau tidak, ibu bisa semakin parah, pikirnya. Namun, biaya rumah sakit adalah penghalang besar yang terus menghantui pikirannya. Keesokan harinya, Sari memutuskan untuk berbicara dengan dokter Arif. Ia berjalan jauh ke puskesmas, membawa setumpuk keberanian di dadanya. Dok, apa ada cara agar ibu saya bisa dirawat tanpa harus membayar terlalu mahal? Tanyanya dengan suara yang bergetar. Dokter Arif terdiam sejenak, lalu berkata, Sari, ada program bantuan pemerintah untuk orang-orang yang tidak mampu. Tapi kamu harus mengurus banyak dokumen. Itu akan memakan waktu. Waktu, kata itu seperti pedang yang menusuk hatinya. Sari tahu ibunya mungkin tidak memiliki banyak waktu. Dalam perjalanan pulang, Sari menemukan selembar poster yang tertempel di tiang listrik. Lomba karya ilmiah pelajar tingkat kabupaten, hadiah utama, beasiswa dan uang tunai. Mata Sari berbinar membaca kata-kata itu. Ia melihat ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan uang demi pengobatan ibunya dan juga memperjuangkan mimpinya. Namun, hatinya kembali ragu. Apakah ia mampu? Lomba itu hanya tinggal 2 minggu lagi, dan ia harus melawan pelajar-pelajar dari sekolah yang lebih besar dan lebih unggul. Malam itu, setelah memastikan ibunya tertidur, Sari memutuskan untuk mencoba. Ia mengingat kembali setiap pelajaran yang pernah ia pelajari tentang manfaat jamu dan kesehatan. Ia mulai menulis gagasannya di atas kertas kusam, jamu tradisional sebagai solusi kesehatan masyarakat pedesaan. Sari menulis dengan sepenuh hati, mengingat pengalamannya membantu ibunya dan para pelanggan yang sembuh berkat jamu mereka. Setiap kata adalah doa, setiap paragraf adalah harapan. Namun, perjuangan Sari tidak mudah. Di sela-sela belajar, ia harus tetap membantu ibunya yang semakin lemah. Setiap kali melihat wajah pucat Bu Lastri, tekadnya semakin membara. Ia mengorbankan waktu tidurnya untuk menyelesaikan karya ilmiah itu. Mata Sari seringkali memerah karena lelah. Tetapi ia tidak peduli. Ini untuk ibu. Aku harus menang, bisiknya setiap malam sebelum memulai menulis. Hari perlombaan pun tiba. Sari berangkat ke kota dengan bantuan tetangganya yang baik hati, Pak Darman. Ia merasa kecil di antara peserta lain yang datang dengan seragam rapi dan membawa peralatan canggih. Tapi Sari tidak menyerah. Ia berdiri di depan para juri, membawa sebotol jamu sebagai bagian dari presentasinya. Dengan suara yang gemetar namun penuh keyakinan, ia menceritakan bagaimana jamu tradisional bisa menjadi solusi murah dan efektif untuk masyarakat pedesaan. Ketika pengumuman pemenang tiba, Sari hampir tidak berani mendengarkan. Namun, saat namanya disebut sebagai juara pertama, ia tertegun. Air matanya mengalir deras. Ia tidak hanya memenangkan uang tunai untuk pengobatan ibunya, tetapi juga mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam hati, ia mengucap syukur. Ini adalah langkah pertama menuju mimpinya. Sari pulang dengan membawa trofi dan amplop hadiah. Ia berlari ke rumah dan langsung memeluk ibunya yang masih berbaring lemah di tempat tidur. Ibu, kita bisa ke rumah sakit sekarang. Aku menang, katanya sambil terisak. Bu Lastri tersenyum, air mata membasahi pipinya. Ibu tahu kamu pasti bisa, Nak. Kamu memang anak ibu yang luar biasa. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan,
Sari tidur dengan hati yang lebih ringan, yakin bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Matahari pagi baru saja menyembul di ufuk timur saat Sari dan ibunya akhirnya sampai di rumah sakit kota. Dengan amplop uang hadiah di tangan, Sari merasa lega bahwa ia bisa membawa ibunya ke tempat yang lebih baik untuk mendapatkan perawatan. Namun, langkah pertama mereka di rumah sakit segera dihadapkan pada kenyataan pahit. Bu Lastri harus menjalani serangkaian pemeriksaan laboratorium, dan itu biayanya tidak sedikit, ujar petugas administrasi dengan nada datar. Uang yang Sari miliki tidak cukup untuk menutupi seluruh biaya tersebut. Sari menggenggam tangan ibunya erat, menahan air mata agar tidak jatuh. "Ibu, kita pasti bisa melewati ini," katanya, meski hatinya penuh kegelisahan. Ia teringat pesan Dokter Arif tentang program bantuan pemerintah. Dengan penuh keberanian, ia kembali ke petugas administrasi dan memohon agar ibunya dimasukkan ke program tersebut. Setelah diskusi panjang, akhirnya permohonan mereka diterima. Namun, ada satu syarat, proses verifikasi dokumen membutuhkan waktu beberapa hari. Selama menunggu proses itu, Sari dan ibunya hanya bisa mengandalkan bangsal kelas 3 dengan fasilitas seadanya. Sari mengurus semua keperluan ibunya sendiri. Dari mengambil obat di apotek hingga membersihkan kamar, ia melakukannya tanpa mengeluh. Setiap malam, ia tidur di kursi keras di samping tempat tidur ibunya, dengan buku-buku pelajaran di pangkuannya. Namun, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. "Nak, kamu harus jaga kesehatanmu juga," kata Bu Lastri dengan suara lemah. Sementara itu, kondisi Bu Lastri semakin memburuk. Dokter yang memeriksanya memberi kabar bahwa ia membutuhkan operasi untuk menyembuhkan penyakitnya. Mendengar itu, Sari merasa seperti dunia runtuh di hadapannya. Biaya operasi jauh di luar kemampuannya, bahkan dengan bantuan program pemerintah sekalipun. Malam itu, Sari menangis di sudut kamar rumah sakit, berdoa dengan segenap hati agar ada jalan keluar. Harapan datang dari tempat yang tidak terduga. Esok harinya, Dokter Arif muncul di rumah sakit setelah mendengar kabar tentang kondisi Bu Lastri. "Sari, kamu gadis yang luar biasa. Aku tidak bisa melihat kamu berjuang sendirian," katanya. Dengan bantuan Dokter Arif, Sari mengajukan proposal ke yayasan sosial yang sering membantu pasien tidak mampu. Ia harus menjelaskan perjuangan ibunya dan mimpinya menjadi dokter di depan dewan yayasan. Meskipun gugup, Sari berbicara dengan penuh semangat. Beberapa hari kemudian, kabar baik datang. Yayasan setuju untuk menanggung sebagian besar biaya operasi Bu Lastri. Sari tidak bisa menahan air matanya saat mendengar kabar itu. Ia langsung memeluk Dokter Arif, berterima kasih atas bantuannya. Namun, meskipun biaya operasi sudah teratasi, perjalanan belum selesai. Sari harus tetap kuat mendampingi ibunya melewati proses pemulihan yang panjang dan sulit. Operasi dilakukan dengan sukses, tetapi tubuh Bu Lastri memerlukan waktu untuk pulih sepenuhnya. Selama masa pemulihan, Sari terus berada di sisi ibunya. Ia bahkan membawa buku-buku pelajaran ke rumah sakit untuk belajar sambil menjaga ibunya. Ketika ibunya tertidur, Sari sering memikirkan bagaimana perjuangan ini membentuknya menjadi lebih kuat. "Aku harus menjadi dokter, agar orang-orang seperti ibu tidak perlu melalui kesulitan seperti ini lagi," pikirnya. Beberapa minggu kemudian, Bu Lastri akhirnya diperbolehkan pulang. Meski tubuhnya masih lemah, senyum di wajahnya kembali hadir. Sari merasa beban berat mulai terangkat sedikit demi sedikit. Namun, ia tahu ini bukan akhir, melainkan awal dari perjuangan baru. Di balik semua kesulitan, Sari menemukan bahwa cinta, doa, dan kegigihan adalah kekuatan terbesar yang memungkinkannya bertahan. Dengan tekad yang semakin kuat, ia bersumpah akan terus maju, untuk dirinya dan untuk ibunya. Waktu berlalu, dan meski Bu Lastri kini berangsur pulih, bayang-bayang kemiskinan terus menghantui kehidupan mereka. Sari kembali membagi waktu antara berjualan jamu, belajar, dan menjaga ibunya. Namun,
beban yang ia tanggung semakin berat saat sekolah mengumumkan ujian nasional yang akan menentukan masa depannya. Tekanan dari semua sisi mulai menggerogoti semangat Sari. Apa aku terlalu memaksakan diri? Bisakah aku benar-benar menjadi dokter? Pikirnya di malam-malam yang penuh kecemasan. Masalah semakin rumit ketika seorang pedagang jamu besar mulai merambah desa mereka. Pedagang itu menjual jamu dengan harga lebih murah, membuat pelanggan setia Bu Lastri berpaling. Penjualan mereka anjlok drastis, dan itu berarti Sari harus mencari cara baru untuk tetap bertahan. Dengan berat hati, ia mulai menjual jamu di pasar kota, tempat yang lebih ramai namun juga lebih keras persaingannya. Setiap hari ia bangun sebelum fajar, berjalan jauh ke kota dengan keranjang di punggungnya. Suatu hari, saat sedang menawarkan jamu di sudut pasar, seorang pembeli yang tampak kaya menawar harga dengan sangat rendah. "Hanya ini yang bisa saya bayar. Kalau tidak, saya beli di tempat lain," kata pria itu dengan nada angkuh. Sari ingin menolak, tetapi ia butuh uang untuk membeli obat ibunya. Dengan hati hancur, ia menerima tawaran itu. Saat pria itu pergi, Sari berjongkok di sudut pasar, menggenggam uang recehan dengan air mata yang tak tertahankan. Di sekolah, Sari juga mulai merasakan tekanan dari teman-temannya. Beberapa mulai mencibirnya karena sering absen untuk bekerja di pasar. "Kamu ini serius mau jadi dokter? Jangan-jangan kamu cuma suka bermimpi," ujar seorang teman dengan nada sinis. Kata-kata itu menusuk hati Sari, tetapi ia memilih diam. Ia tidak punya waktu untuk membalas, karena fokusnya hanya pada ibunya dan ujiannya yang semakin dekat. Namun, beban itu akhirnya mencapai puncaknya. Suatu malam, ketika sedang belajar untuk ujian, Sari merasakan pusing yang hebat. Tubuhnya ambruk di lantai. Bu Lastri yang mendengar suara jatuh segera berlari ke kamar Sari. "Nak, bangun. Apa yang terjadi?" seru Bu Lastri panik. Sari membuka matanya dengan lemah, berkata, "Maaf, Bu. Aku terlalu lelah." Bu Lastri menangis, merasa bersalah karena perjuangan Sari begitu berat. Keesokan harinya, Dokter Arif datang menjenguk Sari setelah mendengar kabar dari tetangga. "Sari, kamu hebat, tapi tubuhmu juga butuh istirahat," katanya sambil memeriksa kondisi Sari. Ia memberi nasihat bahwa menjadi dokter bukan hanya tentang kecerdasan, tetapi juga tentang menjaga diri agar bisa membantu orang lain. Kata-kata itu membuat Sari merenung. Ia menyadari bahwa perjuangannya tidak akan berarti jika ia jatuh sakit. Setelah pulih, Sari mulai mengatur waktunya lebih baik. Ia mencari cara agar tidak perlu berjualan sepanjang hari. Dengan bantuan Dokter Arif, Sari mengembangkan jamu kemasan praktis, ide yang berasal dari pengalamannya menjual jamu di pasar. Ia membuat jamu dalam botol kecil yang mudah dibawa dan menjualnya di beberapa toko kecil di kota. Hasilnya cukup membantu menutupi kebutuhan sehari-hari tanpa harus mengorbankan waktu belajarnya. Perlahan, keadaan mulai membaik. Penjualan jamu kembali meningkat, dan kesehatan Sari serta ibunya pun berangsur pulih. Namun, di balik semua itu, Sari sadar bahwa perjuangan sejatinya belum berakhir. Ujian nasional hanya tinggal beberapa minggu lagi, dan itu adalah pintu gerbang menuju mimpinya. Dengan semangat yang telah ditempa oleh cobaan, Sari menatap ke depan, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menyerah, apapun yang terjadi. Hari ujian nasional akhirnya tiba. Pagi itu, Sari bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di depan meja belajarnya, menatap buku-buku yang telah menemaninya selama ini. Meski tubuhnya terasa lelah, tekadnya tetap membara. Sebelum berangkat, Bu Lastri yang masih beristirahat di tempat tidur memanggilnya. "Sari, ingat apapun hasilnya, Ibu sudah sangat bangga padamu. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri," katanya sambil menggenggam tangan Sari dengan lemah. Kata-kata itu menjadi penguat di tengah kegelisahan Sari. Di ruang ujian, suasana tegang menyelimuti. Sari duduk di bangku paling belakang, menatap lembar soal yang baru saja dibagikan. Ia menarik napas dalam-dalam, berdoa agar pikirannya tetap tenang.
Namun, beberapa soal terasa sangat sulit, seperti labirin yang tidak berujung. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia teringat ejekan teman-temannya di masa lalu, seolah-olah suara mereka bergaung di telinganya. Namun, bayangan ibunya dan perjuangan mereka bersama membuat Sari kembali fokus. Aku tidak boleh menyerah, gumamnya dalam hati. Sore harinya, setelah ujian berakhir, Sari berjalan pulang dengan langkah berat. Ia merasa belum memberikan yang terbaik, dan keraguan mulai merayapi pikirannya. Saat sampai di rumah, Bu Lastri sudah menunggunya di teras, tersenyum meski wajahnya masih pucat. "Bagaimana ujiannya, Nak?" tanya Bu Lastri. Sari mencoba tersenyum, menyembunyikan kegundahannya. "Baik, Bu. Aku sudah melakukan yang terbaik," jawabnya sambil memeluk ibunya. Namun, di dalam hatinya, ia terus bertanya-tanya, apakah itu cukup? Hari-hari menunggu pengumuman hasil ujian terasa begitu panjang dan penuh kecemasan. Sari mencoba mengalihkan pikirannya dengan membantu ibunya membuat jamu dan mengurus penjualan kemasan botolnya. Meski usaha mereka mulai berkembang, pikiran Sari tetap tidak bisa lepas dari hasil ujian. Setiap malam, ia berdoa agar usahanya selama ini tidak sia-sia. Akhirnya, hari pengumuman tiba. Sari dan teman-temannya berkumpul di aula sekolah, menunggu nama-nama yang lulus diumumkan. Jantung Sari berdegup kencang, dan ia merasa waktu berjalan sangat lambat. Satu persatu nama disebutkan, tetapi namanya belum terdengar. Hingga akhirnya, kepala sekolah menyebutkan, Sari Lastri, salah satu siswa dengan nilai tertinggi di sekolah kita, lulus dengan predikat memuaskan. Air mata Sari langsung mengalir. Ia tidak percaya bahwa ia berhasil melewati semua ini. Teman-temannya yang dulu mencibir hanya bisa terdiam, sementara guru-guru memberi tepuk tangan meriah. Dalam hati, Sari mengucap syukur yang mendalam. Ia merasa semua perjuangan, kerja keras, dan pengorbanannya terbayar. Setelah pengumuman, Sari segera pulang untuk memberi kabar gembira kepada ibunya. Saat ia tiba di rumah, Bu Lastri sedang duduk di ruang tamu, menatap pintu dengan penuh harap. "Ibu, aku lulus," seru Sari sambil berlari memeluknya. Bu Lastri menangis bahagia, memeluk Sari erat-erat. "Ibu tahu kamu bisa, Nak. Kamu selalu bisa," katanya dengan suara bergetar. Namun, kebahagiaan itu hanya awal dari tantangan baru. Dengan kelulusan ini, Sari tahu bahwa ia harus melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi untuk mewujudkan mimpinya menjadi dokter. Uang hadiah dari lomba dan hasil penjualan jamu masih belum cukup untuk membiayai kuliah. Tapi Sari tidak gentar. Ia percaya, selama ia tetap berjuang dan berdoa, jalan akan selalu terbuka. Dengan tekad yang semakin kuat, Sari bersiap menghadapi langkah